Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, tentu kita sudah tahu bahwasanya sebagai manusia yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Begitu pula dengan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyiapkan neraka yang di dalamnya terdapat api dan berbagai hal yang menakutkan bagi hambanya yang semasa hidupnya hanya memperbanyak dosa dan lalai dari perintahnya. Pada yaumul hisab, segala amal perbuatan kita akan ditakar dan akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kebaikan sekecil apapun kita akan mendapatkan balasannya, dan kemaksiatan sekecil apapun kita juga akan mendapatkan balasannya. Akan tetapi ada beberapa maksiat yang balasannya akan disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dosa atau kemaksiatan apa sajakah itu? Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak atas kedua orang tua kita untuk dihormati. Karena kita semua tahu, kemurkaan Allah juga bergantung pada murkanya orang tua. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Balasan atas dosa kita kepada orang tua akan semakin disegerakan manakala orang tua yang kita zalimi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua juga tahu, doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat sehingga Allah pun akan mengabulkannya. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang tidak tertolak, yakni doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Untuk itu kami sarankan kepada saudaraku semuanya, sebisa mungkin bahagiakanlah orang tua kita menurut porsinya masing-masing. Dan yang terpenting adalah tidak membebani diri dari saudaraku sendiri. Lalu teruslah untuk menjalin keharmonisan dengan kedua orang tua kita, mendengar perkataannya, mengikuti sarannya yang baik, selalu mendoakan orang tua kita, dan menyayangi kedua orang tua kita. Insya Allah, kedua orang tua kita akan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian yang kedua, berzina. Perbuatan yang bisa dirasakan langsung balasannya di dunia adalah berzina. Karena berzina merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan tersebut. Allah akan melaknat setiap langkah dari pelaku zina yang dengan sengaja dilakukannya. Apakah ada zina yang tanpa sengaja kita lakukan? Kami mengatakan ada. Contohnya adalah zina mata. Akan tetapi pada kesempatan ini, kami tidak membahas zina mata lebih luas lagi, dan kita fokus pada zina besar, yakni melakukan hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum maupun agama. Lalu apa balasannya di dunia ketika berzina? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak segera bertaubat. Mungkin memang tidak seketika itu Allah langsung menutup pintu rezeki dari seseorang yang berzina. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang lebih halus bagi para pelaku zina. Misalnya adalah kehancuran rumah tangganya, diberikan penyakit yang akan menghabiskan biaya yang sangat banyak, sehingga semua harta bendanya habis, dihinakan dari masyarakat, dan akan terasa sangat sulit untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sadar diri, maka mereka akan segera bertaubat.
Tetapi bagi mereka yang tidak sadar diri, maka mereka akan mengumpat, dan justru semakin merasa mengumpat, maka berbagai azab kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penzina akan bertambah besar. Akan tetapi bagi mereka yang sadar diri dan segera bertaubat dari segala kemaksiatannya, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan dan membukakan rezeki baru bagi mereka yang mau bertaubat dari zina. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Kemudian yang ketiga, berlaku curang dalam berdagang. Dalam perniagaan atau jual beli, terdapat dosa yang langsung dibalas saat masih di dunia, yakni curang dalam timbangan. Dan kecurangan yang umum dilakukan oleh setiap pedagang adalah mengurangi takaran timbangan. Perbuatan mengurangi takaran timbangan memang akan mendapatkan untung yang besar. Akan tetapi tanpa kita sadari, perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Balasan yang diterima oleh para pelaku pedagang yang curang adalah kesulitan mendapatkan bahan atau barang dagangan, musim paceklik yang berkepanjangan, ketidakbahagiaan hidup dalam keluarganya, rezeki yang semakin hari semakin sulit didapat, semakin berkurangnya pembeli, mendapatkan berbagai masalah dalam kehidupannya, akan dizalimi sesama pedagang, barang dagangan yang tidak laku-laku, dan masih banyak yang lain lagi. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah himpun kekuatannya, dan dunia akan menghampirinya, meski ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya. Allah cerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan menghampirinya, kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika kita di dunia hanya mencari dan ingin menumpuk harta dunia saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang sudah menjadi takdirnya saja. Akan tetapi jika kita hidup di dunia untuk memperbanyak pahala di akhirat, maka kekayaan dunia yang tidak kita minta pun Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Oleh karena itu, kami sarankan bagi saudaraku semuanya, sebisa mungkin untuk menghindari 3 hal tersebut yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan langsung kepada kita semasa di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.